Perkenalkan saya, Asiantia, NPM 25151000096, jurusan akuntansi. Di video ini saya menjelaskan tentang neraca saldo dan pembahasan jurnal penyesuaian. Soalan pertama tentang pemahaman konsep. Apa tujuan penyusunan neraca saldo? Nah, tujuan neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa pencatatan transaksi dalam pembukuan sudah benar. Sebelum disusun laporan keuangan, neraca saldo juga menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca, serta mempermudah proses penyusunan akun di akhir periode. Nah, yang kedua, mengapa neraca saldo masih memerlukan jurnal penyesuaian? Neraca saldo masih memerlukan jurnal penyesuaian karena meskipun saldo debit dan kredit sudah seimbang, belum tentu semua akun mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode. Hal ini terjadi karena dalam pencatatan sehari-hari masih ada transaksi yang belum dicatat, misalnya beban yang masih harus dibayar sudah dicatat tapi belum sesuai periode. Soalan yang ketiga, sebutkan minimal 4 akun yang biasanya memerlukan penyelesaian pada perusahaan dagang. Yang pertama, beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Dan yang keempat, persediaan barang dagang. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan prinsip accrual basic dalam kaitannya dengan jurnal penyesuaian? Nah, prinsip accrual basic ini adalah metode pencatatan akuntansi di mana pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Dalam kaitannya dengan jurnal penyesuaian, prinsip ini sangat penting karena banyak transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat di akhir periode, dan ada juga transaksi yang sudah dicatat tetapi belum sesuai dengan periode sebenarnya. Disinilah jurnal penyesuaian digunakan untuk mencatat pendapatan yang masih harus diterima, mencatat beban yang masih harus dibayar, dan menyesuaikan beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Selanjutnya, soal mengidentifikasi akun-akun. Apakah akun-akun ini perlu penyesuaian dan alasannya apa? Yang pertama, akun sewa dibayar di muka. Perlu penyesuaian karena sebagian dari sewa yang dibayar sudah menjadi beban periode berjalan dan harus dipindahkan dari aset ke beban. Yang kedua, persediaan barang dagang. Perlu penyesuaian karena harus disesuaikan dengan hasil stok atau di gudang dan untuk mengetahui nilai persediaan yang sebenarnya. Yang ketiga, akun peralatan toko. Perlu penyesuaian karena mengalami penyusutan atau depresiasi dan nilainya berkurang seiring waktu pemakaian. Yang keempat, akun beban gaji yang masih harus dibayar. Perlu penyesuaian karena gaji sudah menjadi beban tapi belum dibayar dan harus diakui sebagai utang atau kewajiban. Nah, selanjutnya soal tentang dampak terhadap laporan keuangan. Yang pertama, dampak jika persediaan akhir tidak disesuaikan, maka nilai persediaan dalam laporan keuangan tidak akan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini akan mempengaruhi perhitungan beban pokok penjualan sehingga laba yang dihasilkan bisa menjadi tidak akurat, baik terlalu besar maupun terlalu kecil. Yang kedua, dampak jika beban yang masih harus dibayar tidak dicatat, maka beban perusahaan akan terlihat lebih kecil dari yang seharusnya dan kewajiban juga tidak tercatat. Akibatnya, laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga, dampak laba terlalu besar atau terlalu kecil. Dalam kondisi tersebut, laba perusahaan akan menjadi terlalu besar karena beban yang seharusnya dicatat tidak diakui, sehingga selisih antara pendapatan dan beban menjadi lebih tinggi dari yang sebenarnya. 4. Bagaimana pengaruh jurnal penyesuaian terhadap laporan laba rugi dan neraca? Jurnal penyesuaian berpengaruh penting terhadap laporan keuangan. Pada laporan laba rugi, jurnal penyesuaian memastikan pendapatan dan beban dicatat sesuai periode, sehingga laba yang dihasilkan akurat.
Sedangkan pada neraca, jurnal penyesuaian membantu menampilkan nilai aset dan kewajiban yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga posisi keuangan perusahaan menjadi lebih tepat dan dapat dipercaya. Nah, soalan terakhir tentang pertanyaan reflektif. Mengapa jurnal penyesuaian sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan relevan bagi pengambilan keputusan? Jurnal penyesuaian ini sangat penting karena fungsinya buat membenarkan angka-angka di laporan keuangan supaya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Karena selama pencatatan sehari-hari, sering ada transaksi yang belum tercatat atau belum pas waktunya. Misalnya, beban yang sudah terjadi tapi belum dibayar, atau pembayaran yang sudah dilakukan tapi belum menjadi beban. Nah, lewat jurnal penyesuaian, semua itu diperbaiki supaya pendapatan dan beban dicatat di periode yang benar. Hasilnya, laporan keuangan bisa jadi lebih andal atau bisa dipercaya dan relevan. Jadi, kalau manajemen, investor, atau pihak lain mau mengambil keputusan, mereka nggak salah karena datanya sudah akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.